Jamaah salat fardu subuh rahimakumullah, di tengah dunia yang sedang tunggang langgang ini, rasa-rasanya menjaga keislaman, menjaga keimanan, menjaga keihsanan adalah sesuatu perkara yang sangat sulit sekali. Oleh karena itu, topik kita subuh ini lebih kurang 45 menit ke depan, itu permintaan panitia. Kita akan sedikit mendengarkan mau'izah yang kita beri judul menyikapi kekuasaan Allah dengan iman. Jamaah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, ada tempat mencurahkan isi hati kita. Kalau kita seorang muslim ditimpa musibah, kita menyebut Allah, subhanallah, masya Allah, Allahu akbar, la haula wala. Jadi kita bersyukur kepada Allah ada tempat curhat. Ketika kita punya masalah, Allah tempat mengadu. Sehingga jiwa kita terbentuk jiwa yang tentram, tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Jadi jiwa yang tenang itu kembali ingat akan Allah Ta'ala ketika berhadapan dengan berbagai macam persoalan hidup. Artinya bahwa imanlah yang bisa menjawab kegalauan jiwa kita. Jiwa kita galau, risau, gundah gulana, dihantui dengan berbagai macam persoalan. Maka ketika kita yakin kepada Allah, sehatlah jiwa kita. Kita sering mendengar ada kata-kata halawatul iman, manisnya iman. Kenapa kita tidak mampu menjangkau iman kita yang manis? Bukan iman yang salah, tapi hati kita yang gelap. Gelapnya hati, kata Nabi, innal abda idza akhta'a khati'atan. Gelapnya hati kita adalah sesungguhnya seorang hamba ketika berbuat satu dosa, nukitat fi qalbihi, satu bintik dalam hatinya. Sekali berbuat dosa, satu bintik dalam hatinya. Bintik apa itu? Nuktatun sauda'u. Bintik itu warnanya hitam. Jadi sekali berbuat dosa, ada bintik hitam yang menutup hati kita. Makanya kenapa kita susah menerima kebenaran, sulit menerima nasihat. Kenapa salat susah khusyuk? Kenapa muncul rasa malas? Kenapa muncul penyakit buruk sangka, iri hati, dengki? Karena hati yang sudah gelap. Fa idza huwa naza'a, maka jika dia berhenti, naza', orang yang tarik nyawa, naza', mau berhenti nyawanya, maka naza' itu terproses. Nyawa ditarik, terproses. Pertama dari ujung kaki dulu dingin, habis itu di persendian berhenti sebentar, naik lagi ke betis, di lutut kita berhenti sebentar, naik lagi ke paha, di pinggang berhenti sebentar, terproses. Begitu juga meninggalkan dosa, terproses, nggak bisa sekaligus, bacut-bacut. Fa idza huwa naza', maka jika dia berhenti berbuat dosa, wastaghfara, beristighfar kepada Allah, wataba, memohon ampun kepada Allah, bertaubat, taubatan nasuha, suqila fi qalbihi, maka bersihlah hatinya. Bersihlah hatinya. Jadi kenapa iman kita tidak manis? Karena hati kita yang sudah gelap. Gula manis, tapi ada saatnya ketika kita cicipi gula tidak manis.
Jangan salahkan gula tidak manis, salahkan lidahmu yang sudah kena COVID. Salah-salah saka. Kenapa hidung kita tidak bisa merasakan aroma? Bukan aroma yang salah, hidungmu yang sudah kena corona. Bukan iman yang tidak manis, hati kita yang sudah gelap. Jadi penyebab kenapa kita tidak bisa khusyuk dalam ibadah juga itu salah satunya. Imam An-Nawawi mendefinisikan tentang halawatul iman. Apa definisi manisnya iman? Ma makna halawatul iman? Menurut Imam An-Nawawi, istildzadzu ta'ati wa tahammulul musyaqqati fi ridallahi ta'ala. Jadi yang dinamakan dengan manisnya iman adalah istildzadzu ta'ati, kelezatan dalam menjalankan ketaatan. Tadi solat subuh lezat tidak, Pak? Lezat, iman kita sudah manis. Lezat Ustaz, tapi tergantung imam juga. Kalau imamnya gigi satu ya lezat-lezat enggak. Hai gigi satu tapi kecil ikut gelak gaganya orang. Nah, gitu. Kalau imam tadi bukan saya puji, memang lezat, Pak. Nikmat kita tertata bacaannya, kata per kata bisa kita nikmati. Yang namanya lezatnya iman adalah kelezatan dalam menjalankan ketaatan. Baca Quran lezat, berarti sudah manis iman kita. Tahajud lezat, sudah manis. Dengar ceramah lezat, enggak lezat pun coba dilezat-lezatin lah. Manis iman, Pak. Nanti kita coba uji nanti. Kapan kita akan uji? Tanggal 2 April sampai tanggal 2 Mei. Di bulan suci Ramadan. Kita uji sejauh mana halawatul iman. Kelezatan dalam menjalankan ketaatan. Ada cerita, Pak, teman saya pulang umrah. Sebelum Covid dia umrahnya bulan Ramadan. Setelah umrah dia silaturahim ke rumah. Dia lapor, alhamdulillah Ustaz, Allah izinkan saya umrah bulan Ramadan ke tanah suci. Jadi kenapa? Luar biasa, Ustaz. Apanya luar biasa? Ibadah di sana. Bergetar, Ustaz. Bergetar apa? Deut. Lo kata tenang, kau kira hati. Rupanya deut, Pak. Lutut saya bergetar. Jadi hati enggak bergetar. Bergetar juga, tapi lebih kuat ke lutut. Hati saya berkata, ini belum lezat, Pak. Belum lezat. Ada ustaz dari Montasi, Pak, Cikgu. Beliau cerita sama saya. 10 malam terakhir ustaz di Tanah Suci Mekah, itu 3 juz satu malam. 10 malam terakhir 3 juz satu malam, 10 malam khatam. Saya bilang di Brawi juga gitu, Baitur Rahmah juga begitu. Tapi bukan masalah 30-nya Ustaz, 30 juz 10 malam terakhir. Tapi ada pengalaman seorang orang tua yang sudah uzur, 1 malam 3 juz dia sanggup berdiri. Kita lihat fisiknya enggak mungkin sanggup. Umurnya sudah tua, fisiknya sudah lemah, tapi 1 malam 3 juz tegak berdiri. Saya Ustaz masih muda, enggak sanggup duduk berdiri. Selesai solat saya tanya, ayah kenapa sanggup? Fisik ayah sudah lemah, usia ayah sudah lanjut. Kenapa sanggup? Saya masih muda enggak sanggup, apa resepnya? Jawabannya menyentuh sekali, Pak. Dijawab oleh orang tua ini yang sudah uzur. Ananda solat berdiri dengan kaki. Saya solat berdiri dengan iman. Jauh lebih kuat berdiri dengan iman daripada berdiri dengan kaki.
Kenapa berat ibadah? Uronyo tanya ada ngaki pak tidak bawa iman. Makanya berat. Jamaah yang berbahagia, lezat dalam menjalankan ketaatan. Nabi Muhammad SAW tatkala beliau menyuruh azan Bilal azan, tatkala Nabi Muhammad menyuruh Bilal untuk azan, kalimatnya tidak kasar. Bilal azan, nggak ada begitu. Bilal nggak lihat waktu pegang perhelom, bang, nggak ada begitu. Kalimatnya indah sekali pak. Nanti kita coba terapkan kepada yang azan-azan. Apa kalimatnya? Arihna bis salati ya Bilal. Itu kalimatnya pak. Kan gampang sekali, pendek. Arihna bis salati ya Bilal. Istirahatkan kami dengan solat, wahai Bilal. Tadi siapa yang azan ini? Yang azan tadi siapa? Siapa nama ayah? Pak Jul. Arihna bis salati ya Pak Jul. Begitu besok. Jangan bilang Pak Jul berpereh lah, bang ibu hotel kau kahai pereh. Jangan begitu. Jangan begitu. Jadi ikuti kalimat Rasulullah. Arihna bis salati ya Bilal. Apa artinya Pak? Istirahatkan kami dengan solat, wahai Bilal. Artinya Nabi suruh azan. Solat itu bagi Nabi tempat istirahat. Makanya tidak aneh kenapa beliau solat sendiri panjang baca ayat. Beliau tahajud malam itu sampai 3 surah. 2 rakaat heboh surah Pak. Ada lagi mengatakan riwayat beliau solat sendiri 1 rakaat 2 juz 4 lembar. 2 juz 4 lembar sabuh rakaat. Jadi suatu malam ada sahabat enggak bisa tidur malam, dilihat Nabi sedang qiyamul lail, gabung ikut. Ada orang yang solat di Masjid Nabawi. Rupanya Rasulullah berjamaah lah solat tahajud. Ikut. Begitu selesai surah Al-Baqarah, Nabi enggak ruku. Lanjut Ali Imran. Makmum di belakang berperasaan ruku. Rupanya bismillah, lewat aku. Lewat rupanya. Habis Ali Imran An-Nisa. Lewat lagi. Enggak tahan pingsan. Gerubam jatuh. Selesai solat Nabi bangunkan. Kata Rasulullah, jangan ikut, ini bukan beban untuk engkau. Yohana mampu baik ikut. Jadi beliau kalau solat itu betul-betul istirahat. Istirahat di sini bukan tidur. Jangan salah pengertian. Cari bintih, cari tameh, istirahat. Ini saya cerita ada pengalaman pribadi Pak. Tapi tidak saya sebut semasjid mana. Ada imam tahiyat akhir tidak beri salam cukup lama. Di luar waktu normal. Menyata baca at-tahiyatu kalhaga hamidu majid ke yang lebih salam. Belum salam. Kan udah rusak tuh. Pada nunggu semua jamaah. Lama betul. Akhirnya baru tahu karena bunyi Pak. Rupa jih dengut. Betul-betul arihna. Istirahat. Istirahat dengut. Ya, baik belum pegang masjid dah. Di Banda Aceh ni. Akhirnya saya katakan subhanallah. Lega terpaksa. Lepas dah dehut dengan subhanallah. Subhanallah. Yang kelega raya lah. Subhanallah. Baru tergepak. Bangun. Waktu assalamualaikum nampak. Ya, begitu. Bukan tidur. Tapi menghadirkan kelezatan. Menghadirkan kenikmatan sehingga lelah hilang. Dia semayang gak ada hek sila haji. Setelah solat fresh. Segar kembali. Itu. Kita kan terbalik saya lihat. Habis tarawih hek. Hek tarawih malamnya. Sama nyo lagi nyai imam pas dipikir dua ke dah jalam. Jadi ujungnya marahkan ke imam. Hek.
hadirkan kelezatan dalam ketaatan. Apa itu manusia iman? Istilzadzut ta'at, kelezatan dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, pengertian halawatul iman, wa tahammulul musyaqqati fi ridallahi ta'ala, sanggup memikul kesulitan, mampu memikul kesulitan karena fi ridallahi ta'ala, karena mencari ridha Allah. Jadi apapun kesulitan, beban, kewajiban, perintah Allah yang diberikan kepada kita, sanggup karena semata-mata mencari ridha Allah. Tapi kalau mencari selain Allah, akan hadir rasa berat. Jadi definisi lezat iman kata Imam Nawawi, mampu memikul kesulitan kalau semata-mata mencari ridha Allah. Mampu insya-Allah. Kenapa sanggup bangun salat subuh, Pak? Meninggalkan cuaca yang begitu dingin, tempat tidur yang begitu empuk, ditambah lagi dengan istri yang begitu cantik di sebelah tidur kita, di tempat tidur. Kenapa kita sanggup menghadap Allah meninggalkan kenikmatan tempat tidur? Jawabannya tentu karena rindu, cinta dan ridha Allah. Nah, itu jawabannya. Berarti manis iman kita. Di dalam Al-Quran misalnya ada kisah seorang wanita yang kuat iman, mama Nabi Musa. Saya sebelum lanjut cerita saya tanya dulu nih, ada yang tahu tidak siapa nama mama Nabi Musa? Ada yang tahu? Mama Musa. Kok Mama Musa, Ustaz? Lu harus tahu sih. Siapa nama istri Nabi Lut? Istri Nabi Lut. Ada yang tahu, Pak? Nyonya Lut. Anda tahu tak, Pak? Wanita yang termasuk kuat imannya adalah mama Nabi Musa. Namanya kalau bahasa orang Inggris bilang Yochebed. Kalau bahasa kita Yuchabit. Mama Nabi Musa Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 7 sampai 13. Al-Qasas ayat 7 sampai 13 itu cerita mama Nabi Musa. Sebelumnya Fir'aun pada suatu malam bermimpi. Mimpi Fir'aun dari negeri Palestina keluar api menghanguskan istana Fir'aun di Mesir. Dari Palestina itu diapui menghanguskan istana Fir'aun. Habis istana Fir'aun dalam mimpi Fir'aun. Bangun daripada mimpinya, Fir'aun memanggil tafsir mimpi ke istana, meminta apa makna mimpi Fir'aun. Salah seorang tafsir mimpi mengatakan, Fir'aun, Tuan Raja, mimpimu itu bermakna akan lahir seorang anak laki-laki, akan lahir seorang laki-laki yang akan merebut kekuasaanmu. Mendengarkan tafsir mimpi semacam itu, lalu Fir'aun dalam rangka menyelamatkan kekuasaannya, dia mengeluarkan infir. Apa itu infir? Instruksi Fir'aun. Disingkat infir. Ya. Apa isi infir? Infir nomor 01-GG-MM. Apa isinya? Garing itu berisi infir itu berisi setiap anak laki-laki di tahun ini bunuh. Setiap anak laki-laki di tahun ini bunuh. Disosialisasikanlah ke tengah masyarakat infir ini. Bergeraklah pasukan Fir'aun menuju ke rumah-rumah, periksa mana anak laki-laki. Paksa. Melihat keadaan demikian, maka Allah memerintahkan kepada Jibril untuk menjumpai mama Nabi Musa. Allah abadikan. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami ilhamkan kepada mama
Musa, Ummi Musa. Dan kami ilhamkan kepada mamak Nabi Musa, mamak Musa, an ardi'i, susuilah dia, susuilah dia. Fa idza khifti alaihi, maka jika kamu khawatir atasnya, jika kamu khawatir atas keselamatan bayimu itu, fa'alqihi fil yammi, maka alirilah ke sungai Nil. Jadi kalau iman mamak Nabi Musa tidak kuat, gak yakin kepada Allah, pasti akan muncul sejuta pertanyaan. Alirlah anakmu ke sungai, pasti akan tanya, kamu siapa? Purusan kakek apu lili anak elung. Darah daging kamu nih. Nanti kalau mati kayak mana? Nanti kalau dimakan buaya kayak mana? Nanti kalau tenggelam kayak mana? Siapa tanggung jawab? Mamak Nabi Musa karena iman kuat, nggak banyak tanya. Aliri, aliri. Susui, susui. Yakin, Pak. Pasti di balik itu ada hikmah. Wala takhafi wala tahzani. Jangan takut Yochebed, jangan bersedih hati. Inna radduhu ilaiki. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya kami akan mengembalikannya lagi ke pangkuanmu. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan dia termasuk kami jadikan golongan Rasul. Ya, janji Allah dikembalikan. Kalau iman Yochebed tidak kuat, akan bertanya sejuta pertanyaan. Dialirilah di sungai. Kemana mengalirnya, Pak? Ke dalam istana Fir'aun. Saya tanya, siapa yang aliri kok masuk ke situ? Nabi Musa kan laki-laki yang harus dibunuh, malah masuk ke istana. DPO masuk istana. Kan DPO tuh daftar pencarian orang. Siapa? Saya mau tanya, adakah air yang pintar? Bukan. Allah punya rencana. Tapi kok bisa selamat DPO ke situ? Ke pangkuan Asia pula lagi. Langsung ditunggu oleh Asia. Sedang senang-senangnya melihat bayi dalam peti, datang Fir'aun. Apa itu Asia? Ini Bang Un. Fir'aun, Pak. Apa itu? Bayi, Bang. Kok ada bayi di situ? Nggak tahu, dialiri di sungai. Coba saya tengok. Laki perempuan? Laki, Bang. Kok bisa masuk anak laki kemari? Kan instruksi saya akan bunuh. Wa qalat imra'atu Fir'aun. Berkata istri Fir'aun. Qurratu aini, penyejuk mata hati. Bayi ini penyejuk mata hati. Li walaka, saya dan kamu. La taqtuluh, jangan bunuh. Kalau pakai kata la, Pak, itu larangan keras. La taqtuluh, jangan bunuh. Fir'unnya Fir'un. Ini dengar kata-kata saya ya. Fir'unnya Fir'un. Fir'un takut sama istrinya, Pak. Jadi Bapak jangan coba-coba menang sama istri. Fir'un aja kalah. Apalagi Bapak yang kiri ini. Kamu gitu. Fir'un penguasa, Pak. Malah dia berkata, ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan kamu yang maha tinggi. Tuhan takut sama istri. Jadi kalau bapak hari ini takut sama istri, wajar. Fir'aun aja takut. Kita laki-laki ini kan gagahnya di luar, Pak. Di luar kita preman.
Di luar kita macho, di luar kita gagah, di rumah tikus kena minyak Pak. Ustaz Umar retorika di luar mantap, berapi-api, ekspresi wajah meyakinkan. Di luar, di rumah, oh nyapu, ya mak nyapu Pak. Maka kita gagah di luar ini. Fir'unnya Fir'un takut sama istri, la taqtuluh, jangan bunuh. Tunduk Fir'un, Musa selamat. Asa an yanfa'ana, kata istrinya, semoga anak ini bermanfaat buat kita. Au nattakhidhahu walada, atau kita jadikan dia anak angkat. Apa kata Allah di ujung ayat? Wahum la yash'urun, mereka tidak menyadari. Artinya apa? Musa di istana itu akan rebut kekuasaan Fir'un. Fir'un akan hancur dengan Musa. Mereka nggak sadar. Itu rencana Allah. Bingung Fir'un Pak. Musa ternyata tidak mau menyusui dengan wanita manapun. Asiyah mencoba menyusui, dibuang. Perempuan-perempuan istana yang cantik, istri Perdana Menteri mencoba untuk menyusui. Namanya istri Perdana Menteri kan cantik-cantik, bersih-bersih, montok-montok. Mau menyusui, dibuang. Akhirnya susah Fir'un. Kayak mana ini? Bayi ini kalau mati nanti istri saya sedih. Kalau nggak bisa saya selamatkan, istri saya kecewa. Ternyata saya kembalikan Pak. Fir'unnya Fir'un ternyata sayang sama istrinya Pak. Jadi kalau ada suami-suami yang kasar sama istri, jauh lebih baik Fir'un. Kalau ada suami-suami yang nggak menghargai istri, Fir'un lebih baik. Fir'unnya Fir'un, tapi dia tetap bagaimana berusaha membahagiakan istrinya. Bayi ini harus selamat. Akhirnya dibuatlah sayembara menyusui Musa. Pegat lomba. Ditempellah pengumuman-pengumuman di tengah masyarakat, perlombaan menyusui Musa. Karena semua perempuan menyusui, dimuntahin semua. Datanglah perempuan-perempuan mencoba mengadu nasib karena janji Tuan Raja untuk dikasih gaji. Siapa yang bisa menyusui dikasih gaji. Sampai dia selesai menyusui dikasih gaji. Bergairahlah perempuan mengadu nasib mencoba untuk menyusui. Semua perempuan yang datang menyusui dimuntahkan oleh Nabi Musa. Kakak Nabi Musa diceritakan dalam ayat itu memberitahukan kepada ibunya, Mama, adik saya Musa butuh susu. Tidak ada yang bisa menyusui, hanya engkau harapan satu-satunya wahai bunda. Raja membuka peluang untuk menyusui. Nah, tolong daftar. Mama nggak bisa daftar online. Jakkah deh. Akhirnya datanglah mama Nabi Musa menyusui. Fir'un terkejut. Padahal yang dicoba disusui orang-orang kaya menyusui. Istri-istri Perdana Menteri menyusui, enggak mau. Datang perempuan kampung yang mohon maaf kita katakan orang pedesaan, datang menyusui, Musa menyusui pula. Han terkejut Fir'un. Anaknya taja orang yang lagak yang geleh-geleh yang kaya-kaya haitem, orang kampung haitem, ini permainan tingkat rendah ini. Musa mau pula. Padahal ibundanya sendiri. Anak bayi dengan anak sendiri, bunda dengan bayi sendiri, apa enggak gelendong? Begitu tersentuh kulit ibundanya. Begitu disusui dia menyusui dengan kenyang. Dapat gaji pula dari pemerintah, dari Fir'un. Apa janji Allah tadi? Inna raduhu ilaiki, sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu. Bagaimana cara Allah kembalikan? Yang penting kita yakin kepada Allah. Cara mengembalikan ada Allah. Gak usah ragu. Jadi menghadapi sesuatu itu Allah hadirkan ke depan kita, Pak. Kita tidak tahu itu. Coba betapa bahagianya mama Nabi Musa dapat anak sendiri, menyusui sendiri lagi, tiap saat bersentuhan dengan anak sendiri. Dapat gaji lagi. Coba mana ibu-ibu di Banda Aceh ini selesai menyusui anak sendiri, wali kota datang kasih honor.
Kerja Pak Amin. Kadang menyusui, hanya Pak Cik Honor. Ada? Ada tidak? Enggak ada. Insya Allah saya akan usulkan nanti. Saya usul sama wali kota, coba buat program wali kota yang the best, yang nggak pernah orang buat. Setiap selesai menyusui, bayar. Boleh Ustaz, nggak apa-apa kita bayar, tapi ada syarat. Apa syaratnya? Buat peti, aliri lu bayi ke Kurung Aceh, menyusui selamat, alhamdulillah. Ya, kalau mengalir ke Pondopo, saya kasih. Kalau mengalir ke laut, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, iman. Yakin kepada Allah, risau tidak akan datang. Yakin kepada Allah, ada tempat mengadu. Bangun tengah malam curhat kepada Allah. Allah akan hadirkan balasannya di luar dugaan kita. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Insya Allah lain waktu kita jumpa lagi. Sudah jadwal waktunya selesai. Terima kasih. Kita tutup dengan doa.